Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melihat Yesus Tuhan dan guru mereka ditangkap, diadili, dan dibawa untuk dihukum mati? Sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka lari menyembunyikan diri karena ketakutan yang ada di dalam diri mereka. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus seperti domba yang kehilangan gembala. Karena Yesus Kristus, pemimpin yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, tidak lagi bersama dengan mereka. Terlebih ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan telah dikuburkan. Hati mereka semakin tertekan dan semakin cemas dan gelisah di dalam hidup mereka. Ketakutan di dalam diri mereka semakin besar. Mereka hidup di dalam keputusasaan dan tiada pengharapan. Mereka tidak tahu hari esok mereka akan seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara juga merasakan hal yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Mungkin saudara merasa tertekan karena kondisi ekonomi yang semakin sulit pada saat ini. Atau mungkin saudara takut dan cemas dengan penyebaran COVID-19 yang semakin menyebar luas hari demi hari. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah mulai kehilangan pengharapan, merasa putus asa, dan bertanya di dalam hati, di manakah Engkau, Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 11 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara sekalian, dalam ayat ini kita melihat bahwa Raja Daud juga mengalami apa yang kita rasakan saat ini. Dan di dalam pergumulannya, dia merenungkan, dia mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak perlu merasa takut dan khawatir atau berputus asa atas apapun kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi sebaliknya, marilah kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Allah yang adalah penolong kita yang teguh. Saudara, Tuhan juga tidak membiarkan murid-murid Tuhan Yesus terus di dalam ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Karena pada keesokan harinya, di Minggu pagi, mereka mendapat kabar yang baik dari para perempuan yang datang, yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Dia hidup. Seperti yang dikatakan kepada mereka oleh malaikat, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kabar Paskah yang penuh sukacita, yang membawa pengharapan kepada setiap kita. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan hidup yang kekal dan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, ada satu lagu Paskah yang sering kali kita nyanyikan, yang berkata demikian. Sebab Dia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan
yang kita renungkan pagi ini. Dan lagu yang baru kita dengarkan boleh membawa kita kembali berharap kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang akan menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Dia yang akan membawa kemenangan bagi kita, melewati kesulitan apapun yang kita hadapi. Kristus telah bangkit. Kristus hidup. Haleluya. Selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita umat Tuhan dipanggilnya keluar dari kegelapan hina, disucikan umat kudus oleh darahnya Kristus Yesus.